Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pasca Raisa dan partner saya Asila Faza. Kami ingin menjelaskan tentang perjanjian pengikatan jual beli apartemen. Pengertian PPJB menurut Herlian Budiono yaitu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas sehingga PPJB ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakan perjanjian utama atau pokok. PPJB merupakan jenis perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian di mana pihak-pihak sepakat untuk mengikatkan diri melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, sehingga dengan dibuatnya PPJB pada dasarnya belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual ke pembeli. Tahapan ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan atau levering yang ditandatangani oleh AJB di hadapan PPAT. Proses penjual beli menggunakan struktur PPJB pada umumnya harus diikuti klausa perbuatan penyerahan dalam hal penyerahan secara fisik maupun yuridis atau yuridis levering di mana dalam penyerahannya secara yuridis ini dilaksanakan dengan adanya penandatanganan dari pembuatan AJB di hadapan PPAT yang diatur dalam pasal 19 PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Para pihak dalam proses jual beli tanah dan atau bangunan melakukan PPJB karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas. Yang kedua, berkas administrasi yang berupa surat atau dokumen objek belum dapat dilengkapi. Yang ketiga, belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak, penjual ataupun pembeli. Yang keempat, pertimbangan mengenai nilai-nilai objek yang diperjualbelikan masih belum ada kesepakatan antara para pihak. Suatu PPJB juga merupakan syarat sah yang tercantum dalam pasal 1320 BW. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Pelaksanaan PPJB ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang memungkinkan adanya suatu perjanjian pendahuluan terkait transaksi jual beli untuk objek atau rusun. Bahkan ditegaskan juga melalui SEMA nomor 4 tahun 2016 menyebutkan bahwa PPJB dapat terjadi apabila dalam kondisi telah ada pembayaran lunas dari pembeli serta ada penguasaan terhadap objek. Di tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Permen PUPR nomor 11 PRT-M-2019 sebagai pelengkap ketentuan PPJB sebelumnya. Dalam praktek, jenis PPJB ini ada dua, yaitu PPJB lunas dan tidak lunas. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu kalau PPJB lunas terdapat klausa kuasa. Yang kedua, pembeli harus mendapatkan kuasa yang bersifat mutlak untuk menjamin terlaksananya hak pembeli dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun. Yang ketiga, perjanjian ini tidak akan batal karena meninggalnya salah satu pihak. Tetapi hal itu akan menurun dan berlaku terus bagi ahli warisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asila. Ya, mengenai PPJB tidak lunas, itu adanya klausula mengenai kondisi apabila jual beli tersebut sampai batal di tengah jalan. Misalnya, pembeli batal membeli dan sebagainya. Pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan PPJB dan AJB ini berbeda, di mana untuk PPJB dibuat di hadapan notaris, sedangkan untuk AJB dibuat di hadapan PPAT setempat. Sehingga bentuk dari PPJB dan AJB tersebut yaitu berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Asas yang digunakan pada saat pembuatan PPJB tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak atau kontrak freehold karena notaris akan membuatkan akta PPJB sesuai yang dikehendaki para pihak. Dengan tidak menutup kemungkinan para pihak akan menyerahkan sepenuhnya kepada notaris terkait muatan atau isi dari PPJB tersebut. Dengan telah ditandatangannya PPJB oleh semua pihak di hadapan pejabat umum, maka PPJB tersebut termasuk ke dalam akta otentik, sehingga kedudukan akta otentik tersebut bersifat sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya. Perlindungan hukum kepada para pihak dilihat dari dua perspektif atau sudut pandang, yaitu perlindungan oleh
Saya ulangi, yaitu pelindungan hukum oleh penjual dan pembeli. Pelindungan hukum oleh penjual yaitu pada PPJB terdapat hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Adapun contoh yang dipraktekkan misalnya dalam PPJB mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dengan ada jangka waktu yang telah disepakati, serta dikaitkan juga dengan adanya persyaratan batal apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan PPJB. Penjual juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penyerahan objek apabila persyaratan dalam PPJB sudah dilaksanakan, sehingga nantinya pembeli akan menandatangani BAST atau berita acara serah terima objek. Mengenai pembeli, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB itu adanya permintaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, yakni apabila kesepakatan dalam PPJB tidak terpenuhi dan garing atau tidak dipenuhi oleh penjual, maka dikarenakan hal itu mengakibatkan kerugian bagi pembeli sehingga ia bisa mengajukan tuntutan atau permintaan ganti rugi atas hal tersebut. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.